Film bermula dengan seorang pria bernama Caesar yang terbangun dari tidurnya. Setelah itu, ia pun bergegas pergi dan mengendarai sebuah mobil. Ketika itu, ia melihat sebuah keanehan di sepanjang jalan, di mana kota tersebut terlihat sepi dan tidak seperti biasanya. Caesar pun terlihat kebingungan. Ia pun akhirnya turun dan berharap semua orang di sekitar sana ada. Meski sudah mencari ke berbagai sudut, namun usahanya tetap sia-sia. Dan kemudian scene pun kembali berpindah kepada Caesar yang terbangun dari tidurnya. Namun kali ini ada seorang gadis yang terbangun di sebelahnya. Rupanya itu adalah mantannya yang bernama Nuriyah. Lalu Caesar pun kembali mengendarai mobilnya dan kota pun terlihat normal seperti biasa. Di tengah perjalanan Caesar pun bertemu dengan Playo yang merupakan salah satu temannya. Lalu mereka pun pergi bersama kali itu. Mereka pun berdua rupanya pergi ke tempat olahraga. Setelah di sana mereka pun berolahraga sambil membahas seorang wanita idaman mereka. Setelah itu scene pun berpindah kembali kepada Caesar yang berada di dalam penjara karena ia diduga telah melakukan kejahatan dengan kekasihnya sendiri. Ia pun akhirnya diminta keterangan oleh Antonio yang merupakan seorang psikiater. Lalu guna memecahkan masalah yang dihadapinya, Antonio pun bertanya kepada Caesar tentang kematian seorang wanita. Dan akhirnya Caesar pun bercerita tuh. Dalam ceritanya Caesar menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu ia mengadakan pesta di rumahnya. Ketika itu Playo yang datang membawa seorang temannya yang bernama Sofia. Saat itu Caesar pun masuk ke dalam kamar untuk menaruh kado. Namun tiba-tiba di sana terdapat Nuriyah. Padahal Caesar sendiri nggak mengundangnya. Kemudian Nuriyah pun memberikan sebuah kado yaitu hamparan ladang miliknya. Namun di sini Caesar menolaknya dan kembali untuk ke pesta daripada untuk menanam jagung. Caesar pun kemudian menghampiri Sofia dan mengajaknya untuk berbincang. Saat itu Caesar pun melihat mantannya yang terus melihatnya kala itu. Ia pun kemudian mengajak Sofia untuk pindah ke sebuah ruangan. Lalu tak berselang lama mereka berbincang. Playo pun datang menghampiri mereka dengan wajah yang cukup sinis. Kemudian Sofia pun pergi keluar untuk mengambil sebuah minuman. Di sini Playo berkata kalau Sofia merupakan wanita yang sedang ia incar dan akan dijadikan pacar kala itu. Namun kenapa justru Caesar malah mengajak Sofia untuk berduaan? Caesar pun mulai ngeles. Ia mengatakan mereka hanya mengobrol biasa dan tidak lebih dari itu. Playo pun mulai memperingati Caesar agar tidak mendekati Sofia kala itu. Kemudian Playo pun yang sudah mabuk berat akhirnya pulang duluan dan meninggalkan pesta tersebut. Namun anehnya Playo di sini justru menitipkan Sofia kepada si Caesar untuk mengatakannya dia pulang ke rumahnya. Singkat cerita Caesar pun sampai di rumah Sofia. Di dalam rumah Sofia ia melihat begitu banyak foto-foto Sofia dan tak butuh waktu lama untuk Caesar menjadi sangat dekat dengan Sofia. Mereka pun menghabiskan waktu malam bersama sampai pagi hari. Hingga akhirnya Caesar pun pamit untuk pulang. Ketika sampai di mobilnya dari arah belakang terlihat Nuriyah yang menghampiri Caesar. Ia pun mengajak Caesar untuk tanam jagung bersama. Lalu Caesar pun tidak terima karena ia dibilang lemah sama si Nuriyah. Ia pun akhirnya mengikuti kemauan mantannya tersebut. Saat dalam perjalanan, Nuriyah pun sengaja menambahkan kecepatan mobilnya hingga kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan oleh mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat Caesar pun kembali bertemu dengan Sofia. Ia bermimpi dan menceritakan kepada Sofia bahwa sesaat setelah Caesar keluar dari rumah Sofia, Nuriyah menghampirinya dan mengajaknya pergi. Namun saat itu kejadian kecelakaan yang menimpa mereka. Caesar pun berkata akibat dari kecelakaan itu membuat wajahnya menjadi hancur. Dan ia pun terpaksa mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Kemudian Caesar pun kembali terbangun dari tidurnya. Ia pun melanjutkan ceritanya dengan si Antonio. Dan saat itu ia tersadar setelah koma yang cukup lama. Setelah Nuriyah meninggal dunia saat kecelakaan itu, singkat cerita Caesar pun meminta sebuah buku dan pensil. Caesar pun kemudian menggambarkan sebuah sketsa wajah yang dimana itu adalah wajah Sofia. Di suatu malam Caesar pun mendatangi sebuah klub untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Playo. Di mana saat itu Playo yang juga sedang bersama Sofia di situ. Ia pun bertanya kepada Caesar kenapa ia mengenakan topeng. Caesar pun menjawab jika itu adalah saran dari dokter. Lalu setelah itu ia pun menyendiri sembari melihat kebersamaan Playo dengan si Sofia. Sesaat kemudian Caesar pun kembali ke kamar mandi sembari berkaca. Ia pun membayangkan jika seandainya wajahnya itu baik-baik saja.
Dan singkat cerita, ketika kembali pulang, terlihat Caesar sangat menyesali keadaan yang menimpanya sekarang. Dia pun berniat ingin mengakhiri hidupnya. Ditambah lagi ia tidak kuasa untuk melihat Sofia bersama dengan sahabatnya sendiri, yaitu Playo. Ia lalu berlari sekuat tenaga untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba ia pun pingsan di pinggir jalan. 3 pagi hari, Caesar pun dibangunkan oleh seorang wanita dengan penampakan sosok Nuria yang membuatnya sangat ketakutan kala itu. Namun rupanya itu adalah Sofia. Dan saat itu Sofia seakan mengetahui keresahan yang dialami oleh Caesar. Kemudian Sofia pun mengajak Caesar kembali pergi ke sebuah taman. Caesar akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Sofia. Begitu juga dengan Sofia yang akhirnya mengatakan cinta kepada Caesar. Seperti itulah yang diceritakan Caesar kepada Antonio. Caesar memberikan hasil gambarannya kepada Antonio. Antonio pun bertanya mengenai sebuah nama yang semalam Caesar selalu sebut. Nama itu adalah Heli. Caesar pun mencoba mengingat kembali nama tersebut. Namun kemudian ia berkata ia tidak mengingat sama sekali tentang nama si Heli itu. Suatu hari Caesar pun mengadakan rapat dengan seorang dokter ahli yang akan mengembalikan wajahnya. Di sini dokter berkata bahwa kemungkinan sangat kecil bagi wajah Caesar untuk bisa pulih seperti dulu. Tapi dokter akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasiennya. Caesar pun dibawa ke sebuah ruangan di mana tempat peralatan canggih di dalamnya. Hingga pada suatu hari Sofia pun datang menghampiri Caesar dan berkata hari ini adalah penentuan di mana sekarang ia diperbolehkan untuk membuka penutup wajahnya. Dengan sangat perlahan Sofia pun membukanya. Dan ternyata wajah si Caesar ini kembali pulih seperti sedia kala. Sofia pun terharu melihatnya. Setelahnya mereka pun langsung melakukan kegiatan ritual yang kalian semua pasti udah paham tuh. Kemudian di malam hari Caesar pun terbangun dari tidurnya. Ia pun menuju kamar mandi setelah itu. Ia pun kembali lagi ke kasur. Namun sesaat kemudian ia dikagetkan karena di sebelahnya ternyata ada Sofia. Dan Sofia itu tiba-tiba berubah menjadi Nuria. Ia pun merasa tak percaya tapi ternyata itu nyata. Caesar pun kemudian bertanya kepada Nuria, kenapa ia bisa selamat dari kecelakaan itu. Nuria pun menjawab jika ia tidak pernah mengalami kecelakaan dengan si Caesar. Lalu Caesar pun kembali bertanya di manakah Nuria menyembuhkan Sofia. Dan ia pun mengaku bahwa Sofia adalah dirinya. Ia pun melaporkan Nuria atas kecelakaan yang sengaja buat untuk menyelakai si Caesar. Namun ketika di sana Caesar justru semakin dibuat bingung karena Nuria yang ia laporkan ternyata adalah Sofia. Polisi pun justru sama sekali tidak mengetahui tentang Nuria. Ditambah lagi identitas yang ia bawa bukanlah Nuria, melainkan Sofia. Polisi pun menyimpulkan bahwa Nuria yang ia bicarakan hanyalah imajinasi si Caesar saja. Dan polisi pun menyarankan si Caesar untuk pergi ke psikiater. Kemudian Caesar pun pergi ke sebuah klub. Ia pun bertemu dengan seorang pria. Pria itu pun berkata kepada si Caesar bahwa ia bisa membantu dalam keadaan si Caesar ini. Ia harus bisa mengendalikan pikirannya. Dan segala sesuatu yang terjadi pada si Caesar saat itu bukanlah kenyataan. Caesar pun semakin bingung dengan semua yang ia alami. Karena ia sendiri tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga mimpinya. Akhirnya Antonio pun menghipnotis si Caesar. Dan ia pun bertanya tentang mimpinya. Caesar pun kemudian memberitahu mimpinya itu, di mana dia melihat sekretaris bernama si Heli. Lalu ia menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan. Dan di sana ia bertemu dengan seorang pria yang sama yang pernah ia temui di sebuah klub. Dan pria itu meyakinkan untuk ia menandatangani sebuah beberapa dokumen. Setelah itu Antonio pun menyimpulkan jika Caesar ini terpengaruh dalam beberapa jenis obat-obatan terlarang dan mengakibatkan pikirannya terganggu, yang membuat si Caesar ini kesulitan untuk membedakan mimpi dan juga kenyataan. Dan saat itu terungkap bahwa si Caesar yang membunuh si Sofia. Ketika si Sofia ini berubah menjadi Nuria di matanya, dan di mana itu mereka sedang melakukan tanam jagung bersama. Sungguh naas nasib si Caesar. Antonio pun juga merasa heran dengan si Caesar yang tega membunuh kekasihnya sendiri. Namun di sisi lain justru ia tertarik dengan kasus ini dan akan bertanggung jawab penuh atas pengungkapan kebenaran. Dan meyakinkan hakim di dalam persidangan bahwa si Caesar ini mengalami gangguan dalam pemikirannya. Suatu hari Caesar melihat sebuah pria di televisi, yang ternyata itu adalah pria yang bertemu dengannya di sebuah klub. Pria itu merupakan sebuah direktur yang mempunyai nama singkatan LA. Lalu ia pun kembali memberitahu hal itu kepada Antonio. Mereka mencari tahu melalui internet dan menemukan kepanjangan dari LA, yaitu Life Extension. Caesar selalu merasa jika ia seakan-akan pernah melakukan perjanjian dengan perusahaan tersebut. Dan Caesar pun berkata kepada Antonio bahwa ia harus mendatangi perusahaan itu. Kemudian mereka pun berangkat menuju perusahaan itu. Ketika sampai di sana, manajer perusahaan pun menjelaskan bahwa perusahaan mereka bergerak di bidang virtual.
Bagi mereka yang ingin tetap hidup di masa depan, ketika seorang dinyatakan meninggal dunia secara resmi, maka perusahaan akan membawanya ke suatu tempat untuk disimpan. Lalu suatu saat ia akan kembali membangkitkan dan perusahaan akan memberikan kehidupan baru dalam bentuk mimpi. Dan semua akan terlihat seperti nyata. Namun semua hal ini dibuat secara virtual dan di dalam mimpi mereka semua, keinginan mereka akan terkabulkan. Lalu beberapa saat kemudian Caesar dan Antonio pun naik ke atas rooftop. Mereka pun bertemu dengan pimpinan perusahaan itu. Dan pria itu kemudian berkata bahwa mereka pernah bertemu sekitar 150 tahun lamanya yang lalu. Yang sebenarnya itu adalah tahun 1997. Mereka sekarang telah berada di tahun 2140-an. Pria itu pun menjelaskan pada saat Caesar tertidur di jalan, saat itulah terjadi koneksi antara kehidupan nyata dan kehidupan virtual mimpi. Dan semenjak Caesar terbangun dari tidurnya, maka saat itulah semua yang dilaluinya hanyalah mimpi. Sebelumnya pria itu telah menjelaskan tentang apa yang seharusnya Caesar mimpikan saat kontrak itu telah terjalan. Namun saat itu Caesarlah yang memilih mimpi buruknya sendiri. Pria itu lalu membiarkan Caesar memikirkan sebuah permintaan. Dan permintaan yang ia inginkan adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa dunia yang sekarang Caesar alami adalah virtual. Caesar hanya perlu memikirkan sesuatu yang sangat mustahil. Dengan sekejap akan pasti terkabul. Caesar kemudian memikirkan Sofia untuk ada di hadapannya. Dan sesaat kemudian Sofia tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan mereka kini akhirnya bisa bertemu kembali. Dan film pun selesai.